Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya di pemrograman web kita sudah membahas tentang koneksi dari PHP ke MySQL dengan menggunakan database DBMHS. Nah, kali ini kita akan menampilkan data-data yang sudah dientrikan di tabel MySQL. Nah, artinya kita harus menyediakan database, tabel, serta isinya dulu, ya. Sehingga langkah pertama adalah membuka PHP MyAdmin, ya. Kita buka localhost /php myadmin. Nah, dari sini, di sini nama databasenya DBMHS. Kita akan membuat sebuah tabel. Tabelnya adalah tabel biodata. Jadi ini nanti untuk biodata mahasiswanya. Nah, jumlah kolom itu nanti menyesuaikan dengan rancangan dari yang sudah kita siapkan. Itu tabel biodata mau diisi apa saja. Misalnya nanti mau diisi ada ID, ada name, kemudian nama, sama nomor handphone. Nah, berarti ada 4 kolom, ya. Kita isi 4, kemudian kita klik kirim. Oke, sudah muncul di sini nama tabel biodata. Sekarang di sini kita tulis nama field, ya, nama field atau nama kolomnya. Misalnya nih ID biodata, jenisnya integer. Untuk panjangnya kita kosongi saja dulu. Kemudian untuk indeks kita buat primary, ini sebagai primary key. Kemudian kolom AI nya kita centang, auto increment. Kemudian yang berikutnya ada name, ya. Name, karena biasanya name itu formatnya ada titiknya, berarti kita buat varchar, ya. Varchar dengan maksimal panjangnya adalah 25 misalnya, ya. Kemudian nama ini juga varchar, panjangnya adalah untuk nama misalnya paling panjang 100 karakter gitu, ya. Kemudian nomor HP, perhatikan ini, ya. Menggunakannya garis bawah, ya, atau underscore. Nomor HP kita pakai varchar aja. Kemudian di sini kita inputkan panjang nomor HP maksimal adalah 20. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, setelah itu, ya, tabel ini masih kosong, belum ada isinya, gitu, ya, sehingga di sini terlihat di dalam DBMHS ada tabel biodata. Di dalam tabel biodata barisnya masih 0, padahal kita mau menampilkan data, berarti harus kita isi dulu. Kita klik tambahkan. Kalau PHP MyAdmin Anda itu menggunakan bahasa Inggris, berarti menyesuaikan, ya, menunya, tambahkan. Nah, ID biodata tadi auto increment, berarti ini kita kosongkan saja, langsung name. Contoh name 001, namanya adalah Dewi, ya, Dewi Putri misalnya, ya. Nomor HP-nya adalah 08523423234. Nah, ini contoh, ya. Kemudian kita juga bisa langsung input 2, gitu, ya. Nah,
langsung kita isi di sini. Misalnya 002, namanya adalah Dewa Putra, nomor HP-nya 085 876 678 876 ya. Nah ini kemudian apakah kita mau kirim selanjutnya bagaimana, apakah kembali atau tambahkan baris baru. Kalau kita mau ngisi lagi yang baru, klik tambahkan baris baru berikutnya, kirim. Sekarang kita isi ya, biar misalnya ada 4 gitu ya. 003, namanya Agung Ahesa, nomor HP 081 009 900 009. Terus yang berikutnya NIM 004, namanya adalah misalnya Dori Harsa gitu ya. Dori Harsa, nomor handphonenya contoh 082 119 228 337. Nah, udah. Selanjutnya kembali ya, kirim. Nah, sekarang terlihat di sini jumlah barisnya ada 4. Kalau ini kemudian kita klik jelajahi, nah, sudah ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menampilkan data-data ini menggunakan kode PHP. Nah, saya merujuk ke W3Schools gitu ya. Nah, W3Schools di sini ada fungsi namanya fetch array, MySQLi fetch array. Dijelaskan di situ fetch a result row as a numeric array and as an associative array. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat file yang untuk koneksi ya. Kita buat file baru. PHP ya. Nah, karena kita file koneksinya sudah ada, nggak perlu bikin lagi. Kita panggil saja dari sini include ya, include koneksi.php. Ini. Terus setelah itu kita lihat bagaimana yang ada di W3Schools. Nah, ini kita membuat string SQL dulu ya, membuat string SQL dulu. Ini kita copy aja nggak apa-apa. Gini. Nah, SQL select nama kolom from nama tabel. Ya. Nah, misalnya di sini kita mau ngambil namanya saja, select nama ya, sama nomor handphone, nomor HP, from ini adalah nama tabel, nama tabelnya adalah tab biodata ya. Bisa kita order by nama supaya nanti hasilnya itu urut berdasarkan nama. Nah, ini string SQL nya seperti ini. Kita simpan dulu ya, simpan dulu biar berwarna gitu ya. Ini mau kita kasih nama tampil.php. Ingat ya, kalau kita pakai Notepad++ itu ekstensinya ditulis secara manual saja langsung gitu ya. Nah, sekarang sudah berwarna ya. Kita lanjut. Ini ya. Result sama dengan ini ya, query. Jadi setelah membuat string query, kemudian string SQL, kemudian kita lakukan query, eksekusi query. Result kalau mau kita kasih bahasa Inggris ya, hasil
sama dengan MySQL query. Ini adalah koneksinya di sini. Berarti kita ganti koneksi, SQL. Udah, oke. Sekarang berikutnya, gitu ya. Berikutnya, nah ini cara menampilkannya itu adalah pakai ini, row, ya, MySQL fetch array. Row sama dengan MySQL fetch array. Ini berarti adalah hasil. Kemudian ini pakai fungsi MySQL assoc supaya nanti hasilnya berupa array asosiatif. Ini bisa kita ganti baris, gitu ya. Baris sama dengan MySQL fetch array hasil, MySQL assoc. Terus kalau kita mau menampilkan, ya, kalau kita mau menampilkan caranya begini, pakai printf atau pakai echo, gitu ya. Kemudian kasih baris, setelah itu nama fieldnya apa, ya. Contohnya begini, echo baris, ya, misalnya kita mau menampilkan nama, baris nama, udah, gitu ya, baris nama. Sekarang kita coba ya, error atau enggak. Kalau error nanti kita cek kenapa kok error. Nah, sekarang sudah muncul di local/dasar tampil.php, ya. Kita klik, nah, langsung muncul Agung Mahesa, ya. Apakah Anda bertanya kenapa kok munculnya cuma 1, gitu ya, padahal kita punya ada data 4. Nah, yang unik tadi ya, di sini itu nomor 1 Dewi Putri, tapi yang ditampilkan adalah Agung Mahesa, ya. Yang ditampilkan itu karena tadi di sorting, ya, di sorting berdasarkan nama. Nah, ini order by nama, oke, ya. Setelah itu kalau tampilnya cuma 1, ya karena di sini tidak ada perintah untuk menampilkan semua, ya, hanya echo baris nama. Ya sudah, berarti hanya dikerjakan 1 kali. Lalu bagaimana supaya bisa tampil semua? Nah, disinilah pentingnya perulangan, ya, perulangan. Di sini pakai while, ya. While apa? While kemudian kondisi, ini adalah kondisinya, ya, seperti ini. Baru kemudian kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini ada di tengah-tengah. Simpan, ya, simpan. Terus kita kembali ke sini, kita reload. Nah, sekarang sudah tampil semua. Agung, Dewa Putra, Dewi Putri, Dari Harsa. Berarti ada 4 record di sini yang ditampilkan, ya. Kalau kemudian Anda perhatikan, nah, di dalam tampilan tampil.php itu tampilannya ndelojor, gitu ya. Ndelojor, kok enggak ganti baris? Karena belum disuruh berganti baris. Nah, maka di sini bisa kita kasih echo, ya, ganti baris itu kan BR, ya, BR, jangan lupa dikasih tanda petik seperti ini. Nah, ini supaya nanti bisa turun ke bawah. Nah, sekarang sudah tampil Agung Mahesa dan seterusnya. Oke, itu untuk cara menampilkan data pada MySQL. Bagaimana cara merapikannya? Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.